Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi liha wa abiyati wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat khassa ila hadrati Baghaji Ali Judi Baghaji Abdul Hamid Baghaji Nur Ihsan Baghaji Abdul Karim Baghaji Marzuki Dahlan Baghaji Mahrus Salim Baghaji Jauhari Baghaji Soleh Baghaji Muhammad Masum Jauhari Baghaji Ahmad Idris Marzuki Baghaji Imam Yahya Mahrus Baghaji Abdul Aziz Mansur Baghaji Maimun Zubair Baghaji Ahmad Habibullah Zaini Baghaji Muhammad Maktub Bastul Barri wa jami' masyayikh Ma'had Lirruyuh ila hadrati jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan la hadrati Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi wa Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji wa Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim As-Syafi'i wa Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Suihani wa Sayyidi Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibad Al-Fannani wa Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i wa Sayyidi Syekh Habib Zakaria Yahya bin Sharaf bin Nawawi ila hadrati Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ila hadrati Sayyidi Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammadin Al-Ghazali khususan khasah ila hadrati Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Syekhi wa Rabbi Ruhi wa Mursyidi Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Ba'alawi Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari Syekhana Khalilullah Jadi Bismillah Rahimahumullah wa ajrakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Allahumma hdina tariqas shawabi wa 'allimna min ladunka ilma
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibil bait, beliau Bapak Haji Novi Iskandar sekeluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam taat, mudahkan segala urusannya, sehatkan jasmani dan rohaninya, istiqomahkan ibadahnya, lapang luaskan rizkinya. Semoga Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya hamba-hamba Allah yang soleh solihah, dikabulkan semua hajat dan cita-citanya, dan mudah-mudahan doa-doa baik ini Allah anugerahkan juga untuk kita semua yang selalu hadir di majelis kemuliaan ini. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang kami hormati dan juga kami muliakan, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan insyaallah tetap iman dan Islam kita sehat, jasmani dan rohani kita dipertemukan dalam sebuah perkumpulan yang sangat Allah ridhoi dan sangat Rasulullah ridhoi, yakni perkumpulan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, perkumpulan dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang syariat agamanya Allah. Semoga Allah ridhoi majelis kita ini menjadi majelis yang benar-benar membawa kebaikan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini materi pengajian kita dari kitab Al-Minahus Saniyah karya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Asy'arani, masih tentang bahayanya mengkonsumsi makanan yang haram, ya. Bahayanya mengkonsumsi makanan yang haram. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawash, Syekh Sya'rani berkata, guruku Syekh Ali Al-Khawash. Jadi banyak dalam karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Asy'arani, nasihat-nasihat gurunya beliau yang bernama Syekh Ali Al-Khawash ini selalu dicantumkan. Makanya Syekh Ali Al-Khawash ini termasuk ulama yang alim tentang zatnya Allah. Beliau tidak punya karya, tapi nasihatnya ini sangat bermanfaat bagi murid-murid dan pengikut-pengikutnya, sehingga nasihat-nasihatnya ini diabadikan oleh murid-muridnya dalam karya-karyanya. Ulama itu terbagi tiga, kata Syekh Nawawi, ya. Ada istilah ulama, ada istilah hukama, ada istilah kubaro. Jadi ulama itu orang yang memang memahami hukum-hukum Allah, aturan-aturannya Allah. Ulama syariat, ahli tauhid, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Ini ulama.
Kalau hukama ini orang yang sangat mengenal Allah, yang disebut dengan al-arif billah atau walinya Allah. Beliau ini tidak begitu menampakkan kealimannya dalam ilmu-ilmu syariat, sehingga orang yang tidak paham ini menganggap beliau ini bukan orang alim. Padahal alim, sebab kaidahnya tidak ada kekasihnya Allah kecuali pasti alim. Ini hukama. Itu banyak para walinya Allah yang tidak terkenal kealimannya, bahkan terkesan orang yang tidak paham itu hanya wali saja, penuh karomah, tapi tidak punya ilmu syariat yang mumpuni. Nah, ini diantaranya ya Syekh Ali Al-Khawas dan yang lainnya. Syekh Sya'rani itu sekali lagi dalam karya-karyanya, kalau kita baca salah satu karyanya beliau, fikih yang agak besar, Al-Mizan Kubro, itu sering beliau tuliskan nasihat gurunya Syekh Ali Al-Khawas. Beliau juga ceritakan karomah gurunya Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas tidak punya karangan, sama dengan Syekh Abil Hasan Ali Asyadili dan Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Ini nggak punya karangan, tapi nasihat-nasihatnya ini diabadikan oleh muridnya Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam. Ini namanya hukama. Yang ketiga, ini kubara, orang-orang yang agung di sisi Allah. Ini menguasai keduanya. Jadi ya memang arif billah, seorang wali, dan memang nampak sekali kealimannya dalam ilmu syariat. Tafsir menguasai, sangat masyhur, bahkan punya karangan yang sangat banyak. Hadis, fikih, tauhid, akhlak. Ini contohnya banyak. Di antaranya ya Syekh Sya'rani, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang yang nggak paham Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ya dikira wali yang penuh karomah, padahal alimnya luar biasa. Bukan hanya alim untuk dirinya, tapi termasuk mufti, juru fatwa dua madhab, mufti madhab Hambali dan mufti madhab Syafi'i. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menguasai belasan ilmu agama dengan sempurna dan sangat dekat dengan Allah. Nah, ini menurut Syekh Nawawi dalam kitab Nashaihul Ibad, ini termasuk golongan kubara, yang ketika kita berkumpul dengan kubara, terkadang kita akan menjadi baik, tak perlu mendengarkan nasihat beliau. Dipandang dengan lirikan matanya, yang tadinya kita buruk dan jahat menjadi baik. Ini kubara. Disentuh dengan tangannya, terkadang ditemui dalam mimpinya, kita berubah yang tadinya buruk menjadi baik. Nah, salah satu guru beliau Syekh Sya'rani ini yang nasihatnya ditulis, diabadikan dalam karya-karya beliau ini, Syekh Ali Al-Khawas. Ada lagi Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, itu juga sangat terkenal. Ulama yang penuh dengan karomah, walinya Allah yang penuh dengan karomah, yang terkenal doanya sangat diijabah oleh Allah. Nah, beliau katakan, guruku Syekh Ali Al-Khawas berkata kepadaku, man akalal haram wa atalal ibadah. Barang siapa yang mengkonsumsi barang haram, dia hari-hari yang dimakan itu makanan yang haram, wa atalal ibadah, tapi dia ahli ibadah. Jadi yang dikonsumsi barang haram, tapi kalau dia ibadah itu betah lama. Fahuwa kal hamam alladzi raqada ala bidin fasid. Kata Syekh Ali Al-Khawas, orang yang seperti itu ini bagaikan seekor burung merpati, hamam, seekor burung merpati, alladzi raqada ala bidin fasid, yang ngengkremi. Apa ngengkremi itu ya?
mengerami, benar, mengerami telur rusak, mengalami telur busuk, telur rusak. Fahuwa yut'ibu nafsa, burung merpati yang mengerami telur rusak ini dia hanya bersusah payah saja, menyulitkan dirinya. Fitulil maqam, dengan lama-lama mengerami telur tersebut. Tsumma la yafrahu syai'an, tapi telur yang dierami dengan waktu yang lama ini tidak ada satupun yang menetas. Tidak ada satupun yang bal yahruju mudhirran, sebaliknya telur yang dierami dengan waktu lama ini hanya menjadi telur yang berbau busuk. Itu gambaran orang yang ahli ibadah tapi makanannya sesuatu yang haram. Jadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Sah mungkin dalam pandangan syariat, tapi ketika yang dimakan itu adalah barang yang haram, menjadi sebab tidak diterimanya amal ibadah. Bagikan apa? Seekor burung merpati mengerami telur busuk, tidak ada yang menetas. Percuma dia lama-lama mengerami telur-telur itu, tapi tak satu pun ada yang menetas. Percuma dia ahli ibadah, wa atalal ibadah, ibadahnya sangat lama, tapi dari ibadahnya itu nggak ada manfaat untuk dirinya, nggak ada manfaat untuk dirinya. Sebab apa? Sebab terhalang ibadahnya dengan mengkonsumsi barang yang haram. Wa min mafasadi aklil haram. Terus beliau jelaskan lagi, di antara bahayanya memakan barang yang haram, istihalatuhu naron, itu bisa memadamkan cahayanya hati yang mestinya bersinar, dibimbing oleh Allah. Ini sinar hatinya akan menjadi padam, sehingga sulit untuk selalu dibimbing oleh Allah. Sulit, jalan yang dilalui dalam kehidupan ini adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Sebaliknya jalan yang dilaluinya itu adalah jalan yang Allah larang, Allah murkai. Ini bahayanya. Fayudhibu syajiyatal fikri, dan bahayanya lagi, orang yang memakan makanan yang haram ini akan hilang syajiyatal fikri, kecerdasan berpikirnya itu akan minimal dikurangi oleh Allah. Makanya diantara penyebab otak kita tidak bisa cerdas ketika kita terbiasa mengkonsumsi barang haram. Dan itu jangan sampai sesuatu dari hasil yang haram kita gunakan untuk membiayai, menafkahi anak-anak kita. Karena otomatis anak kita juga makan sesuatu yang haram, sehingga kecerdasan otaknya ini akan dihilangkan oleh Allah. Kasihan. Makanya ada orang yang tobatnya separuh-separuh. Dia punya dua usaha, halal dan haram. Mau melepaskan haram masih sayang karena hasilnya luar biasa, tapi dia ingin tobat. Nah, itu dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk nafkah istri dan anak-anaknya, sama sekali tidak menggunakan dari hasil yang haram. Meskipun seperti ini juga kurang benar. Kalau tobat ya bismillah, hijrah, yang haram tinggalkan, pindah kepada yang halal. Jangan sampai kita kasih makan anak kita dengan sesuatu yang haram, baik dzatiyahnya maupun cara menghasilkannya. Sebab apa? Yudhibu syajiyatal fikri, di antara bahayanya bisa menghilangkan kecerdasan pikirannya, kecerdasan otaknya. Waladzatadz dzikri, orang yang biasa makan barang haram ini rasa nikmat dan lezat saat berzikir juga hilang.
Kita yang biasa zikir, terkadang saat zikir kita merasakan nikmat yang luar biasa, maka saat itu bersyukurlah dan mohonlah kepada Allah agar rasa itu terus ditetapkan dalam hati kita. Nikmat, kangen untuk berzikir kembali, kangen untuk bisa beribadah kembali. Selesai sholat kembali ke kantor, kapan lagi ya bisa jamaah? Terus kangen kepada kebaikan. Bubar dari majelis sampai di rumah, kangen kapan lagi ada majelis. Nah, ini harus bersyukur ketika ada rasa kangen luar biasa, bahkan nikmat saat kita duduk di majelis. Mintalah kepada Allah agar rasa itu ditetapkan dalam hati kita. Nah, terkadang rasa itu nggak ada. Nikmat lezatnya berzikir, nikmat lezatnya beriman, nikmat lezatnya beribadah kepada Allah itu nggak ada. Yang ada malah pengen buru-buru saja, pengen buru-buru saja. Hati-hati, bisa jadi rasa lezatnya berzikir, lezatnya beribadah, lezatnya beriman kepada Allah tidak ada dalam hati kita. Bisa jadi karena kita sembrono dalam mengkonsumsi makanan, tanpa sengaja mungkin dikasih sesuatu oleh temannya dan kita tahu temannya itu usahanya adalah haram, kita terima dan kita makan. Kalau diterima nggak dimakan nggak apa-apa, untuk menghargai. Yang nggak boleh diterima dan dimakan, padahal kita tahu usaha teman kita itu 100% murni haram. Bisa jadi sebab itu Allah hilangkan rasa nikmat dan lezat saat berzikir kepada Allah. Wa yukhriqu nabata ikhlasin niyat. Bahayanya memakan makanan yang haram, kata Syekh Ali Al-Khawas, ini bisa membakar, yukhriqu, membakar tumbuhnya keikhlasan niat. Jangan berharap orang yang ahli makan barang haram itu dalam beramal bisa ikhlas, gak bisa. Dibakar itu, dibakar dengan apa yang dia konsumsi, terbakar sehingga gak akan bisa ikhlas. Wa yu'mil basirah, dan juga membutakan al-basirah, penglihatan hati, mata hati. Wa yudlimul basar, menggelapkan mata. Orang yang biasa makan haram itu akhirnya ya yang penting bagaimana dia kenyang, gelap matanya, tak peduli cara mendapatkan barang itu, yang penting apa? Dia bisa kenyang, anaknya, istrinya bisa kenyang. Ini sebab terbiasa mengkonsumsi barang yang haram. Yuhinuddin, melemahkan agama. Wal badan, melemahkan badan. Orang yang alim makan haram itu badannya lemah, untuk ibadah badannya lemah. Tapi kalau untuk bermaksiat semangat. Makanya saya ulangi lagi, pada majelis sebelumnya telah disampaikan bahwa pembawaan makanan haram itu mengajak kita malas beribadah, semangat bermaksiat. Pembawaan makanan halal sebaliknya, semangat beribadah dan malas bermaksiat. Makanya Sa'di Al-Khawas mengatakan bahaya makan haram itu yuhinul badan, melemahkan badan untuk beribadah, melemahkan akal untuk berpikir yang baik, berpikir yang positif, husnudzon pada Allah, husnudzon pada siapapun. Ini menjadi lemah, pikirannya ini buruk sangka terus kepada siapapun, curiga terus kepada siapapun. Jika kita merasakan itu, ayo evaluasi. Bisa jadi ada makanan yang kita konsumsi itu adalah diharamkan oleh Allah, baik dzatiyahnya maupun cara memperolehnya. Yurisul ghaflah, bisa menjadikan sebab al-ghaflah wan nisyan, kita lalai dan lupa pada Allah. Sehingga karena kelalaian dan kelupaan kita kepada Allah, akhirnya kita tidak semakin dekat dengan Allah, semakin menjauh. Yamna'u min dawqanil hikam, bisa mencegah rasa nikmatnya ilmu yang bermanfaat.
Orang belajar dapat ilmu, ilmunya bermanfaat, itu nikmat. Bahkan ketika memang dia itu benar-benar cinta ilmu, selalu merasa kurang dan selalu ingin menambah ilmu yang ada pada dirinya, yang dimilikinya. Wal ma'arif, dan bisa mengurangi rasa ma'rifat kepada Allah. Nah, para salik yang sudah sampai di makom al-arif billah itu terkadang derajatnya, makomnya turun kembali disebabkan tanpa sengaja mungkin dia memakan sesuatu yang haram. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di saat riyadhah 25 tahun di hutan belantaranya Irak. Nah, kalau diartikan kalimatnya seperti itu, tapi kalau Gus Muwafiq mengartikan di gurun pasirnya Irak, ya benar juga. Di Irak kayaknya kalau hutan belantara itu nggak ada. 25 tahun nggak berjumpa dengan manusia dan tidak menjumpai manusia. Suatu saat dalam riyadhahnya itu ada orang datang memberikan roti. Karena kedekatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Allah, diterima roti itu, dan saat mau dimakan diingatkan oleh Allah. Roti yang disobek mau dimakan, di situ tertulis bahwa orang yang makan roti seperti ini orang yang lemah. Langsung dibuang, kemudian wudu, sholat 2 rakaat. Itu diingatkan oleh Allah. Karena tidak diketahui asal usulnya. Nah itu, ini para wali yang ketika salah ini diingatkan langsung oleh Allah dengan caranya Allah. Wa atala fi dzalik, Syali Al-Khawas panjang lebar menjelaskan tentang itu. Summa qala, kemudian di akhir nasihatnya kata Syekh Sya'rani, Syali Al-Khawas mengatakan, wa bil jumlah, secara global, fajami'ul ma'asi allati yaf'alaha al-abdu, semua kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya Allah, innama sababuha aklul haram, penyebabnya, mayoritas penyebabnya orang ahli maksiat, penyebabnya itu adalah dia diawali dari membiasakan diri makan makanan yang haram. Faman akalal haram, barang siapa yang makan barang haram, wa talaba ya'mala ta'ah, dan dia berharap ingin bisa melakukan ketaatan kepada Allah dengan maksimal. Ahli konsumsi barang haram tapi berharap dia menjadi ahli ibadah. Apa kata Syekh Ali Al-Khawas? Faqad rama al-muhal, maka sungguh dia mengharapkan sesuatu yang mustahil, tidak akan mungkin. Kenapa? Itu tadi, pembawaan atau bawaan makanan haram itu ngajak malas beribadah dan ngajak semangat bermaksiat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini menjaga diri kita dari mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, sehingga apa? Allah beri pertolongan kita untuk terus bersemangat dalam beribadah dan bisa menjauhi kemaksiatan. Amin Allahumma amin. Tambihun itu warning, peringatan. Yajibu ala man akala syai'an, wajib bagi orang yang memakan sesuatu, summa wajada ba'dahu alamatan min alamatil haram, setelah makan ini dia menemukan tanda-tanda bahwa sesuatu yang baru saja dimakan ini barang yang haram. Di antaranya apa? Setelah makan itu malas beribadah. Di antaranya, atau ada informasi makanan yang kamu makan tadi itu dari si fulan. Nah, si fulan ini terkenal usahanya 100% dari usaha yang haram. Kata beliau Syekh Wahab Asy-Sya'rani, wajib baginya untuk memuntahkan makanan tersebut. Muntahkan. In amkana, jika mampu.
Wa illa kalau nggak mampu karena mungkin sudah masuk berjam-jam dimuntahkan sulit, akhadha fit taubah wal istighfar, bertobatlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan perbanyaklah mohon ampun atas kurang telitinya dalam memakan sesuatu yang diberikan oleh orang lain, Wa minal alamah, diantara tanda makanan itu haram, ayyakuna lisyar'i ala dzalika tu'ami tiradun min haitsu wad'il yad, adalah makanan yang cara mendapatkannya ini dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Makanannya halal, wong mangga kok, wong daging kerbau kok, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, dengan cara nyuri semisal, dengan cara menipu semisal, maka itu adalah makanan yang haram meskipun datiyah makanannya halal. Wa minha, diantaranya lagi wujudud dzulmah fil qalbi. Tanda makanan haram itu ketika dikonsumsi hati ini menjadi gelap. Hati ini menjadi gelap sehingga malas beribadah, wasaqala fit tabiiyah, tubuh kita menjadi malas untuk berbuat baik, malas. Hatta ka'anna man akalahu akala rasosan. Sampai digambarkan oleh Syekh Sya'rani, saking beratnya tubuhnya untuk melakukan kebaikan, ini seperti orang yang habis makan timah. Habis makan timah, berat. Timah dimakan. Ya. Pernah makan timah? Hah? Kalau santri biasa, zaman ninja dulu itu, kami punya guru Ki Mughni Mubarak. Masya Allah, yang pernah saya ceritakannya, itu di Nganjuk tinggalnya. Jadi kalau ke tempat beliau itu nyabrang sungai pakai rakit. Saat kita di sana itu rombongan Mahathir Muhammad di sana. Waktu ninja itu banyak yang ke sana untuk dirajah. Rajanya itu macam-macam. Ada yang memang punggungnya ditulisi, jadi rumus-rumus raja itu ternyata setiap huruf itu ada bacaannya di raja. Setelah itu dipedang nanti. Ada yang makan timah, ya makan timah, dimakan ya kita makan. Setelah itu dites. Zaman ada ninja ya, tahun berapa itu? Di sini nggak ada kayaknya ya. Di Jawa itu masya Allah berapa ratus kiai-kiai kampung yang dibunuh oleh ninja dengan isu dukun santet. Dukun santet tahun 99 saya masih di Lirboyo. Itu dia bunuh barok. Biasa ngeraja, terkadang untuk mendapatkan kekebalan tubuh itu makan timah yang sudah diraja oleh beliau. Lalu dites ya dipedang pakai pedang tajam itu. Saat yang ngetes beliau ya mantep, tapi sampai pondok mempraktekkan takut juga ya itu. Nah itu sugesti yang luar biasa. Jadi seperti orang yang makan timah, berat tubuhnya untuk melakukan kebaikan. Kalau kita merasakan itu, oh evaluasi, bisa jadi kita habis memakan makanan yang haram. Wa minha ayyaquma minan naum, di antara tandanya lagi untuk bangun tidur ini malas. Untuk bangun tidur sholat malam ini beratnya luar biasa. Sudah bangun tapi tidak segera bergegas mengambil air wudhu. Tidak segera bergegas, malas. Di sampingnya memang ada HP dengan alasan untuk membangunkannya lewat alarm. Akhirnya pegang HP dulu tanpa terasa sampai menjelang subuh. Nah, itu hati-hati. Itu termasuk tanda kita memakan barang yang haram yang menyebabkan apa? Ayyakuma minan naum, saat bangun tidur itu tidak kok langsung bergegas melakukan aktivitas. Kalau mau sholat malam ya segera ke kamar mandi, kencing, wudhu, sholat. Jangan hanya kencing saja kemudian tidur kembali. Ah masih lama kok subuhnya. Nah itu jangan. Fayam khusus sa'atan hatta yastaiqadha. Jadi tidak langsung bergegas bangun,
Kama yaqa'u liman ya'kulur riba. Ini sama yang dirasakan oleh orang-orang yang suka memakan harta riba. Itu rasanya begitu. Orang yang ahli makan riba itu sulit untuk bangun tengah malam semisal dalam keadaan tubuh yang semangat, ini sangat sulit, berat dirasakan oleh dia. Wa minha antal aban nafsu fayataqayahu qahran alai min ghairi mu'alajatin. Di antara lagi tanda memakan atau tanda makanan haram itu, setelah kita makan, kita ini dipermainkan oleh nafsu kita. Ayo kamu habis makan haram muntahkan terus. Tapi enggak kita muntahkan. Ada keinginan memuntahkan itu tapi enggak kita muntahkan. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku tentang masalah ini. Wala taghful an taftishi hadhil luqmah. Kamu jangan lupa untuk selalu meneliti setiap suap makanan yang kamu masukkan lewat mulutmu. Teliti dengan sebenar-benarnya. Jangan, sekali lagi prinsipnya, yang penting mengenyangkan kita. Jangan wal-wal kejual, raketang, sandal, kadal, aspal, diun. Nah, jangan prinsipnya yang penting mengenyangkan kita. Berpesan beliau, ketahuilah wahai saudaraku, jangan kamu lupa untuk selalu meneliti setiap suapan makanan yang masuk lewat mulutmu. Fa innahu al-adbu, karena sungguh kalau tidak teliti itu akan merusak dirimu. Wala ta'kul ta'ama man la yatawarra'a fi kasbih. Beliau juga berpesan, kamu jangan makan makanan yang diberikan oleh seseorang yang sangat masyhur orang ini dalam bekerja tidak wirai. Semisal si fulan ini sangat masyhur, jadi perbincangan bahwa si fulan ini prinsip kerjanya yang penting dapat untung, tapi ngawur. Banyak cara haram dilakukan, kamu jangan terima. Andaikan diterima karena menghormatinya, jangan sampai kamu makan. Wala ta'kul, jangan sampai kamu makan. Walau annahu ghadaba minka, meskipun dia marah kepadamu, marah. Masa saya kasih baik-baik gak mau nerima? Karena orang ini terkenal, pokoknya memang duitnya banyak, tapi hasil judi, hasil nipu, hasil rentenir dan lain sebagainya, itu jangan kamu terima. Meskipun dia marah padamu. Wala taltafitilai, jangan pedulikan marahnya. Wala liqaulihi, meskipun dia berkata kasarta khatirana, kamu telah mengecewakan hatiku. Meskipun dia berkata begitu, kecewa sekali aku punya teman kamu, masa saya kasih makanan ini gak mau makan. Meskipun begitu, jangan kamu makan. Terima silakan, tapi jangan kamu konsumsi. Perkara ini, kata Syekh Sya'rani, wa hadzal amru qalla man yatanabbah lahu min masyayikh hadzal asri. Perkara ini meneliti dengan seteliti-telitinya tiap suapan yang masuk dalam mulut kita. Itu jarang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Bahkan para ustadz, para masyayikh di zaman sekarang itu mereka menyepelekan. Mereka menyepelekan ketika ada orang ngasih makanan kepada dia, meskipun dia tahu orang ini sangat masyhur dalam menghasilkan uang, itu tidak wirai. Tidak wira, pokoknya yang penting dapat uang. Ini banyak yang menerima dengan alasan apa? Dengan alasan menjaga perasaannya. Bal ba'dum ya'kulu min tu'amil masakin wa idza lamuhu, ketika diingatkan oleh orang yang tahu, mereka jawab khiftu an ukassira khatira, aku terima dan aku makan pemberiannya karena aku khawatir dia tersinggung, aku khawatir dia tersakiti hatinya sehingga aku makan. Wa ma abadal haq, karena ulama jadi dia berdalih. Sementara kita ketahui bahwa ibadah yang terbaik kepada Allah itu adalah ibadah menggembirakan perasaan orang lain. Kan banyak itu. Kenapa kamu terima? Kan itu
usahanya memang dari haram. Kenapa kamu terima dan kamu makan? Saya menjaga perasaannya. Menjaga perasaan ini kan ibadah. Saya takut kalau saya tolak nanti dia tersinggung. Sementara ibadah kepada Allah yang paling utama itu adalah menjaga perasaan orang lain. Ini kan banyak disampaikan alibi seperti itu. Akhirnya dia memakan makanan yang diberikan oleh orang yang sangat masyhur dalam menghasilkan harta. Itu adalah sangat tidak wirai, sembarangan. Diingatkan kita oleh Syekh Sya'roni, orang yang berprinsip seperti itu, orang yang beralibi seperti itu, alibi bahwa dia terima dan dia makan pemberian dari orang yang seperti itu tadi untuk menjaga perasaannya, dan menjaga perasaan, menghibur, menyenangkan itu adalah ibadah. Hadza minal jahli biqawaidis syar'iyyah. Ketahuilah bahwa orang-orang itu meskipun dia seorang ulama, ada ulama-ulama yang bodoh, tidak tahu dengan benar tentang kaidah-kaidah syariah. Ini sama dengan dia dikasih khamr. Dia dikasih khamr karena menjaga perasaan agar tidak tersinggung, dia terima dan dia minum, sama. Paham? Meskipun tadi yang dikasihkan oleh orang tadi itu adalah halal wujudnya, tapi cara menghasilkannya dengan cara yang haram. Menjaga perasaan seseorang, membesarkan hati orang lain, itu menjadi ibadah yang luar biasa. Sampai Nabi katakan lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Itu bukan kok dengan cara melanggar kaidah syariah. Nah kalau seperti itu, ya saya menjaga perasaannya. Bukankah menjaga perasaan itu adalah diperintahkan, bahkan ibadah yang paling utama? Tapi yang dikasihkan ke kamu itu kan jelas sesuatu yang haram. Tidak ada bedanya sama dengan kamu dikasih khamr. Kamu terima, kamu minum dengan alasan menjaga perasaan yang ngasih. Paham? Makanya hati-hati kalau kita semisal mendapatkan sesuatu dari orang yang kita ketahui benar bahwa orang ini dalam menghasilkan harta itu ngawur, ya, wal-wal kedual tadi, andaikan diterima jangan dimakan. Andaikan diterima jangan dimakan, dibuang saja dan jangan dikasihkan ke orang lain, karena itu sesuatu yang haram. Wala farqa hina idzin bainahu man azama alaihi sasun bi ayyashroba maul khamr. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, bab yang dijelaskan oleh beliau Syekh Sya'roni tentang bahayanya orang yang mengkonsumsi barang yang haram. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita dijaga oleh Allah, anak-anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah dari mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah, baik haram dzatiyahnya maupun haram cara memperolehnya. Amin amin Allahumma amin. Wahdar aidan wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Al-Fatihah.